Mobilku banyak, harga berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas skalanya masuk. Asik banget ya. Asik. Tahu nggak Rahma? Sekarang ada tren baru nih. Koruptor jadi ragu mengajukan kasasi. Contohnya kayak kemarin ada istrinya Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni yang udah ngajuin kasasi, ditarik lagi. Mungkin mereka itu takut sama Artijo Alkostar. Ini hakim agung yang terkenal galak memberi atau menjatuhkan vonis itu loh, Le. Iya, gara-gara Pak Hakim Alkostar ini, hukuman Angelina Sondah diperberat jadi 3 kali lipat. Udah gitu ada lagi kasus Dokter Ayu yang bikin dokter-dokter se-Indonesia kompak mogok. Oh iya, tapi ngomong-ngomong soal Artijo ini, beberapa waktu lalu rekan kita Peter Ngantung sempat berbincang dengan Artijo. Apa saja yang mereka Wah, pasti perbincangkan? seru. Nah, kita lihat aja wawancaranya ya. Pak, Ya, apa kabar Pak? baik. Bagaimana Waduh, kabar Bu Peter? Baik-baik. sehat. Sehat, syukurlah. Waduh, Pak, jadi setumpuk-tumpukan ini nih Pak, pekerjaan Iya, sehari-hari nih Pak. Ini disantapan tiap hari. Ini santapan tiap hari. Banyak yang beranggapan Bapak adalah hakim yang paling ditakuti Pak. Oh, enggak juga. Tanggapannya Oh, gimana? Oh, enggak benar. Enggak benar. Saya memutus perkara hanya berdasarkan undang-undang saja. Undang-undang. Baik itu korupsi, narkotika, atau yang lain-lain. Itu mesti ada dasar hukumnya. Gitu. Hakim itu memutus perkara itu kan berdasarkan dakwaan jaksa ya. Jadi hakim itu tidak boleh memutus perkara di luar surat dakwaan. Gitu kan. Mesti ada dasarnya. Jadi saya memutus pun itu tentu ada dasarnya merujuk pada pasal yang menjadi dasar pemidanaan atau dasar putusan gitu kan. Dan juga mungkin ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Itu harus dipenuhi gitu. Iya. Jadi Bapak nggak merasa terganggu dengan penilaian hakim yang ditakuti atau killer gitu? Ya enggak juga, kalau itu apa sih? Itu kan masyarakat membuat. Kalau saya kan biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja Pak. Pak, mungkin kita ngobrol yang lebih santai di mana Pak? Boleh ya, boleh di situ. Biasanya kalau santai di sini nih Pak ya. Iya, kalau santai di sini setelah memutus perkara lalu ada Tapi kalau duduk di sini memang condong melihat ke berkas-berkas lagi Pak. iya, tumpukan itu kan tanggung jawab. Ya Pak, hampir 14 tahun nih berada di Mahkamah Agung. Iya. Nah Pak, selama ini Mahkamah Agung nilai institusi yang merupakan gudangnya korupsi. Oh, nggak ada itu. Tanggapannya Pak? Nggak benar itu. Saya 14 tahun itu nggak ada koruptor yang mau menyogok saya itu kan nggak ada ya, paling ada 1-2 tapi tak ada yang berani itu ke saya. Oh gitu Pak ya? Nggak ada yang berani menyogok. Tapi Bapak berarti pernah Pak? Ya disogok? pernah mau dikirimi cek misalnya kan gitu. Iya. Dan lalu saya balas, saya ancam juga, Anda ini telah menghina saya bilang kan. Oh gitu? Iya. Nominalnya nggak menggiurkan nih Pak ya? Oh enggak saya baca, kalau membaca malah saya salah. Oh iya. Tapi kalau rekan Bapak Enggak tahu, saya kira juga enggak itu, saya enggak pernah mendengar gitu. enggak Pak ya? Enggak juga. Lingkungan sosial politik di Republik ini kan banyak terjadi hal-hal yang korupsi ini kan sudah merupakan suatu yang sistemik Sistemik gitu, ya? Di tahun 2013 ini terakhir nama Anda tuh kembali heboh gitu Pak ya pada saat kasus Dokter Ayu gitu Pak. Enggak, itu enggak heboh, itu biasa aja itu. Gimana Pak tanggapannya? Ya, Apakah enggak, itu mencari sensasi mungkin gitu? Enggak, itu enggak. Itu adalah hakim itu tidak boleh cari sensasi. Ya. Hakim itu tidak boleh mendapat penghargaan, enggak boleh. Nggak boleh Pak ya? Enggak boleh. Bermimpi mendapat penghargaan enggak boleh. Jadi hakim itu memutus perkara berdasarkan surat dakwaan dari jaksa. Kalau itu surat dakwaannya itu sudah memenuhi unsur-unsurnya, misalnya antara ada unsur kelalaiannya, ya, ada akibatnya orang meninggal, itu sudah masuk dalam satu pasal itu. Walaupun ada etika profesi atau Wah, itu udah ada urusan. Hakim itu memutus berdasarkan adalah hukum. Tidak boleh ada suatu profesi itu yang menempatkan diri di atas hukum, nggak boleh. Termasuk hakim, tidak boleh. Nah, Pak, biasanya pada saat nonton TV nih Pak, ada pemberitaan tentang seorang Artijo. Itu Bapak biasanya Enggak, biasanya kalau ada menanggapi? pemberitaan tentang saya supaya saya tidak subjektif, saya tutup itu. Oh gitu. Pindah ke channel lain. Pak? Kan, Nah Pak,
2014 penegakan hukum di Indonesia menurut Bapak seperti apa nantinya? Penegakan hukum di kita itu kan spiritnya itu kan tetap staminanya masih tinggi kan gitu. KPK, Kejaksaan, Kepolisian itu staminanya saya kira tinggi. Itu yang harus ditingkatkan menurut saya. Jadi spiritnya itu penegakan hukum itu harus lebih ditingkatkan, dan undang-undang yang substansinya itu adalah kurang tepat bagi perkembangan negara kita, itu saya kira perlu direvisi ya. Tapi elemen-elemen penegak hukum di negara ini untuk misalnya untuk penindakan korupsi menurut Bapak sudah mumpuni atau? Iya tentu belum ya, masih jauh ya. Belum jadi mumpuni ya. Tapi saya kira spirit itu ya, misalnya KPK sudah banyak menganukan, Kejaksaan yang lain-lain kan sudah berupaya untuk itu. Para kekurangannya itu harus dapat ditingkatkan ya, Jadi kita tidak boleh berada dalam suatu posisi pengeluh yang kronis. Saya tidak pernah mengeluh gitu. Kalau suatu pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, itu saya kira akan lebih bermanfaat bagi kita. Oke, Pak. Oke, selamat Bung Peter. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, selamat. Sukses terus ya, Pak. Harus terus menggelorakan bendera melawan korupsi. Siap. Salah satu cita-cita reformasi adalah menundukkan hukum di tempat tertinggi. Namun saat ini banyak yang beranggapan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Namun melalui konsistensi, keberanian, serta tidak pandang bulu akan menjawab kerinduan masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia yang adil serta tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun. Kalau vonis hukuman untuk semua koruptor berat, harusnya sih orang-orang tuh mikir 2 kali sebelum korupsi. Karena kan korupsi itu membuat rakyat susah, apalagi di zaman ekonomi yang sedang sulit seperti ini. Iya, ini kalau ada orang yang masih korupsi, ini kalau kata bahasa Sunda, ini teung-teingen. Rupiah sedang melemah, $1 aja udah Rp12.000, di atas malah. Nah, ini kita punya liputan seputar yang terjadi di dunia ekonomi di tahun 2013 ya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Nih. So asik. Diminum.